Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi kalau kalian kebetulan nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya, biar kalian bisa nyambung dengan video ini. Karena kalau enggak, nanti kalian akan bingung gitu. Dan buat kalian yang memang nonton video ini karena memang dari bacain artikel saya, terus kemudian nemuin video ini, yang merupakan penjelas dari apa yang saya jelaskan di artikel itu, silakan dilanjutkan aja nontonnya. Dan buat kalian yang belum baca artikel saya, link menuju artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini ya. Jadi saran saya adalah dibaca dulu artikelnya, baru kemudian ditonton videonya. Kita kali ini akan nonton cuplikan adegan yang saya ambil dari film The Amazing World of Gumball. Terus kemudian kita akan lihat kosakata yang digunakan, sekalian kita akan belajar kosakatanya juga. Dan di situ kita akan melihat juga kata hoop di cuplikan adegan itu maksudnya apa sih? Karena kata hoop itu bisa punya banyak arti tergantung konteksnya itu apa gitu. Oke. Jadi kita akan lihat di sini tuh kata hoop itu artinya jadi apa sih? Oke, kalau begitu kita langsung aja yuk lihat ke layarnya. Nah, ini The Amazing World of Gumball. Ini kalian bisa kalau langganan Netflix kalian bisa nonton di situ. Bagus banget nih kalau saya bilang ya. Ini kartun yang saya sangat rekomendasiin buat kalian nonton. Karena kata-kata bahasa Inggris yang mereka gunakan itu adalah kata-kata keseharian gitu. Beda kalau kalian belajar kayak bahasa Inggris dari buku textbook terus kemudian kalian ikutan tes bahasa Inggris gitu. Kadang itu kata-katanya yang keluar tuh adalah kata-kata, bukan kadang, sering kali gitu. Kata-kata yang susah gitu, kata-kata di bidang kedokteran lah, kata-kata di bidang sains lah yang jarang banget kita pakai gitu loh. Saya pikir ngapain, tapi kalau kita nonton The Amazing World of Gumball ini kayak gini contohnya. Kata-katanya keseharian yang dipakai sama para native English speaker gitu. Jadi kita akan mulai dari situ aja gitu. Itu akan jauh lebih mudah. Oke yuk, ini contoh artikelnya. Nanti saya kasih linknya di bawah ya. Oke, kita langsung aja yuk lihat ke cuplikan adegannya. Di sini Gumball sama Darwin lagi ngobrol. Oke, tuh. Nih, saya lupa nih ini Gumball apa yang Darwin nih, apa Darwin apa Gumball, lupa deh. Pokoknya antara dua itulah. Oke. We still have 24 Oh, berarti ini si Gumball yang biru nih. hours till we go back to school. We still have 24 hours till we go back to school. We itu kita, kami. We still have, kami masih, we still have itu mempunyai, still itu masih, 24 hours, 24 jam. Till itu lengkapnya adalah until. Gitu, dipotong jadi till. Kayak kita untuk, terus kita tuk gitu. Dipotong gitu. Till we go back, sampai kita go back kembali to school, sekolah, kembali ke sekolah. Jadi kalau saya terjemahkan itu adalah kita masih punya waktu 24 jam lagi nih sebelum kita kembali ke sekolah gitu. 24 whole hours of fun! Terus si Darwin ngomong 24 whole hours of fun. Karena mereka ngomongnya cepat ya. Walaupun nih kartun, karena mereka ya gaya ngomongnya mereka ya, standarnya mereka ya, normalnya mereka kecepatannya segitu. 24 whole, di sini saya coba pelanin ya gitu. Jadi kalian nanti bisa ngikutinnya. 24 whole hours of fun. 24 whole hours keseluruhan jam of fun, penuh kesenangan gitu. Itu terjemahan kata per katanya begitu. Jadi kalau diterjemahkan maksudnya adalah 24 jam yang penuh dengan keseruan atau dengan kesenangan gitu. Gitulah. So, what shall we do? So, what shall we do? Nah, kalian bisa melihat contoh penggunaan shall di sini. Shall, jadi apa yang sebaiknya kita lakukan gitu. Itu kurang lebih kayak gitu. So what shall we do? Sebaiknya so what should we do? Apa nih? What shall we do? So what shall we do? Jadi kita mau ngapain nih gitu. Kurang lebih kayak gitulah. So what shall we do? Jadi kita ngapain nih gitu. Shoot some hoops? Terus dia bilang shoot some hoops. Shoot itu sebenarnya artinya menembak. Tembak.
Some itu beberapa. Loop itu sebenarnya arti harfiahnya ada lingkaran. Menembak beberapa lingkaran. Nah, tapi di sini konteksnya adalah saya terjemahkan jadi main bola basket karena dia ngarahnya ke situ gitu. Ngajakin main bola basket. Hoops itu juga di salah satu contoh adegan film yang lain yang pernah saya angkat juga itu di situ hoop itu mengacu ke anting. Gitu. Coba aja ditonton, baca artikelnya, di situ ada contohnya gitu. Di mana hoop itu digunakan, di situ dipakai sebagai artinya untuk mengacu ke anting gitu. Jadi hoops ini bisa artinya bola basket, bisa lingkaran, bisa anting. Jadi lihat dulu konteksnya seperti apa gitu. Nah, that's boring. Nah itu biasanya digunakan untuk menolak. Enggak, gue males. Enggak, enggak gitu. Nah, it's boring. It's itu singkatan dari it is. Enggak, it is itu adalah boring, membosankan. Enggak, itu adalah membosankan. Itu terjemahan kata per katanya begitu ya. Kemudian saya terjemahin jadi, itu ngebosenin. Itu ngebosenin gitu. Nah, it's boring. Itu mah ngebosenin gitu. Bisa ditambah gitu. Nah, it's boring. Itu mah ngebosenin gitu. Water fight? Water fight? Water fight tuh water tuh air, fight itu berantem. Berantem air gitu. Di sini saya tambahin main berantem air karena water fight itu permainan gitu. Ini tadi saya googling ya, water fight itu kayak apa sih? Saya juga baru berantem air tuh water fight itu berantem di air atau gimana sih? Makanya saya coba cari water fight. Ini yang namanya water fight. This national holiday is celebrated tuh main air. Kalau kita ngomongnya main air ya. by having the Tuh tembak-tembakan air gitu, main air. world's biggest water. Tuh tembak-tembakan pakai air. It gets so intense. Tuh tembak. They suggest you don't leave your home for 3 days unless you're ready to get absolutely drenched. Literally from ages 0 to 100, everyone is participating. Tuh tembak, iya. This festival is called Song. Itu yang namanya water fight gitu. Jadi berantem air, main air gitu. Jadi kalau kita water fight, main air gitu. Bisa juga diterjemahin kayak gitu kan. Kalau kita nyebutnya apa tuh tadi? Main game, main tembak-tembakan air gitu. Main air, mau main tembak-tembakan. Kita mungkin lebih gitu kali ya. Main tembak-tembakan air gitu. Bisa juga terjemahinnya kayak gitu. Yang jelas water fight itu tadi mengacu ke yang ini nih. Yang ini A nih. 3-day festival marking the Thai New Year. Oke. Kita lihat lagi ya. Nah, that's boring too. Nah, that's boring too. And wet. Nah, that's boring too. And wet. Nah, enggak. That's boring. Boring itu membosankan. That's boring too. To itu juga. That's boring too. Enggak, itu membosankan juga. And wet. Dan basah. Terus kemudian saya terjemahkan menjadi, itu juga ngebosenin. Itu mah ngebosenin juga. Itu juga ngebosenin gitu. Itu juga ngebosenin. Terus basah pula gitu. Itu kurang lebih seperti itu. Main berantem air itu bisa tembak-tembakan atau main tembak-tembakan air gitu. Main tembak-tembakan air bisa. Main air bisa juga gitu. Jadi pokoknya water fight itu mengacu ke seperti itu. Kalau kalian biasanya water fight yang kayak gitu tuh kalian ngomongnya apa sih di bahasa Indonesia kalian? Kalau saya ngeliat yang tadi tembak-tembakan air, lebih ke situ terjemahan saya ya, karena cucu gitu, kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi di sini shoot some hoops di sini mengacu ke bola basket. Oke, kalau begitu sekian dulu sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Nah, serunya belajar dari adegan film kayak gini tuh kita ada konteksnya gitu. Karena arti itu bisa beda tergantung konteksnya. Sama sebenarnya di bahasa Indonesia juga gitu sih. Gitu. Artinya bisa beda tergantung konteksnya gitu. Konteksnya apa? Kayak misalnya pegang deh. Bahasa Indonesia tuh pegang bisa harfiah pegang.
bisa artinya harfiah nggak juga, pegang gitu. Kayak misalnya pegangin ini dong tolong. Pegang tuh harfiah dipegang gitu. Tetapi kalau kata kayak dia yang megang daerah ini, apa itu daerah dipegang benar-benar harfiah dipegang? Enggak kan? Kata pegang di situ maksudnya adalah dia yang menguasai daerah ini gitu. Tapi kita pakai katanya pegang. Dia yang pegang daerah ini gitu. Dia yang menguasai daerah ini gitu kan maksudnya itu kan. Jadi maksudnya beda konteks, beda arti gitu. Tapi kita pakai kata-kata yang sama, tapi tetap orang ngerti gitu. Nah di bahasa Inggris pun juga begitu gitu loh. Seperti itu, makanya serunya belajar dari film tuh seperti itu. Nanti artinya bisa beda berdasarkan konteks dan situasinya. Oke, kalau begitu sekian dulu sharing dari saya. Talk to you soon and bye now.